pemirsa, masih di Belajar Islam dan kita masih mendiskusikan mengenai perempuan dan hak aman di luar rumah. Saya mau minta pendapat nih, soal ada kesan lempar tanggung jawab dari aparat, lalu beberapa dinas terkait maraknya kasus kekerasan di angkutan umum ini, di transportasi publik. Gimana itu pendapatnya Mbak Ratu? Ya, saya melihat ada betul apa kata Mbak Loli bahwa ini ada semacam lempar tanggung jawab ya. Seharusnya tidak, karena nomenklaturnya sudah jelas dari awalnya gitu ya, bahwa kepolisian bertugas untuk melakukan pelayanan publik, melindungi rakyat, mengayomi masyarakat. Sedangkan transportasi adalah sebuah semacam aturan yang memang memberlakukan bagaimana memudahkan orang lain untuk menggunakan transportasi. Tapi lagi-lagi ada sesuatu peraturan yang mungkin ada yang hilang dalam hal ini. Kebijakan-kebijakan mana yang harus dilakukan oleh kepolisian, kemudian terintegrasi kemana apabila ini terjadi rasa tidak aman di transportasi. Saya kira memang ini perlu adanya semacam kelompok kerja ya, di mana maraknya kejahatan ini karena muncul di dua sektor publik itu. Ketika kita mendapatkan keluhan di angkutan umum, kemudian kita merespon ke kepolisian juga kadang-kadang ngelihat tampilan dulu, misalnya gini ya. Kalau kita berpenampilan rada baik mungkin dilayani oleh polisi gitu. Ini terbukti gitu. Citra polisi kita ini sangat saya juga dari keluarga polisi, tetapi saya mengatakan bahwa polisi zaman sekarang zaman dulu itu rada beda ya, ketika misalnya memperlakukan rakyat ini sangat kadang-kadang tidak manusiawi gitu ya. Seharusnya ada call center yang tadi saya katakan itu, dan setiap saat 24 jam itu polisi harus siap siaga. Kan di kepolisian tuh ada Polres, ada Polsek, yang tentunya ini sebenarnya adalah semacam jejaring ya, jejaring di mana polisi melakukan penetrasi keamanan tuh mulai dari itu sudah diatur, sistematikanya sudah jelas, tetapi perundang-undangannya, peraturannya yang belum diterapkan. Nah, kalau bagian transportasi saya kira ini harus ada aturan main ya, ketika misalnya seorang sopir angkot atau sopir bus itu memang harus di SK-kan dalam sebuah SK gubernur yang terintegrasi dengan dinas perhubungan, yang semuanya ini harus ada kaitannya. Sehingga kalaupun ada kejadian di sektor transportasi, kita bisa melaporkannya ke polisi dengan catatan ini kejadiannya di sini. Dilacaknya juga gampang karena ada database ya, kan. Mungkin ada sistem informasi yang terpadu gitu. Kalau pengalaman Bati? Saya melihat persoalan kekerasan ini ya, tindak kekerasan, terutama tadi kasus-kasus pemerkosaan di tempat-tempat umum, itu ada dua hal. Yang pertama persoalan selain tadi lempar tanggung jawab ya antar penegak hukum, itu jadi ada persoalan lain bahwa payung hukum itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi pada kasus-kasus yang terjadi berulang-ulang, itu kan menunjukkan bahwa orang itu tidak jerah. Betul. Dengan apa yang hukuman yang dikenakan oleh mereka para pelaku kekerasan. Intinya bahwa bagaimana kita membuat orang jerah, karena kita lihat kalau nggak salah itu hukuman bagi para pemerkosa itu kan maksimal kalau nggak salah 12 tahun ya. Jadi nah itu pun juga bisa berkurang lebih banyak, bahkan mungkin ada yang hanya hitungan bulan. Nah, pasal-pasal karet. Betul. Artinya apa? Bahwa melihat itu tadi hukuman yang tidak setimpal, sementara yang mereka korban dari pemerkosaan itu traumanya seumur hidup. Nah, ini pelakunya itu hanya dihukum mungkin hanya bulan dan tahun yang relatif tidak seimbang. Itu menjadi orang tidak jerah. Oleh karena itu maka yang perlu juga difikirkan bagaimana payung hukum ini yang menindak orang yang pelaku tindak kekerasan, terutama pemerkosaan ini ditinjau kembali. Malah kalau Komnas Perempuan itu menganjurkan dihukum seumur hidup biar membuat orang jerah gitu. Kalau mereka itu hukum itu benar-benar terwujud, itu paling tidak bisa mengurangi, karena orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kekerasan kalau memang hukuman yang dia peroleh itu adalah seumur hidup berada di penjara. Tetapi kalau hanya hitungan bulan tuh mereka tidak akan jerah, bahkan mungkin karena aparat tidak sigap dalam menindaklanjuti ini, itu malah mereka itu tadi tidak ada efek jerah. Itu kemudian yang kedua itu persoalan para penegak hukum. Memang ya tadi sudah banyak disinggung oleh Mbak Ratu. Dari satu sisi mereka saling lempar tanggung jawab ya, mungkin dari pihak kepolisian menganggap
itu tanggung jawab dari Pemda, nanti dari Pemda tanggung jawab dari melempar kepada ke perhubungan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang harusnya persoalan itu memang dan sekali lagi saya tidak itu hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen dari masyarakat ya. Masyarakat sendiri juga harus bersama-sama membantu ya, terutama untuk kaum perempuan. Kasus misalkan yang terakhir di pemerkosaan di rel kereta api, ketika dia menceritakan bahwa dia sudah berkejar-kejaran, berlari, saya tidak berpikir apakah ketika itu tidak ada orang sama sekali yang mampu membantu dia gitu, sehingga bagaimana dia bisa diintai oleh 5 orang, kemudian sedang menunggu angkutan umum, dan itu ternyata dia dikejar dan tidak ada yang membantu sampai pagi dia diperkosa oleh 5 orang. Itu ternyata saya juga berpikir, lalu apa yang terjadi di masyarakat kita gitu? Apakah memang mereka sebetulnya tahu tapi tidak mau tahu, atau mungkin ya kesalahan? Iya, jadi sekali lagi semua ini ya, semua masyarakat itu, kita semuanya itu harus ikut bersama-sama bagaimana ikut menanggulangi persoalan kekerasan dalam, terutama yang di tempat umum itu. Belum nanti faktor infrastruktur yang tadi disampaikan, banyak sekali halte-halte atau tempat menunggu kendaraan itu gelap, ya kan, tidak banyak yang ada penerangan, sehingga kalau terjadi di situ tidak kekerasan dari jarak jauh mungkin tidak bisa terlihat karena memang tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup ya. Belum nanti di angkotnya yang kemarin ini sudah mulai digalakkan, misalkan tidak boleh menggunakan kaca gelap ya dan sebagainya. Nah, itu memang banyak hal yang perlu dibenahi untuk bagaimana kita menanggulangi persoalan kekerasan di angkot itu. PR-nya banyak, mulai dari hilir ke hulu gitu ya. Nah, berarti yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami situasi-situasi yang membahayakan untuk keluarga kita. Situasi apa sesungguhnya yang rentan perempuan menjadi korban dalam kekerasan di ruang publik saat dia di luar rumah? Pada situasi apa? Ya, kita melihat perempuan-perempuan ini kan, ya saya katakan bahwa masuk pada kategori rentan ya, tapi rentan yang bagaimana dulu ketika dia tidak mampu secara fisik, dia tidak mampu melawan misalnya. Harusnya ini juga bukan solusi yang baik juga buat kita, karena kita sendiri sering mengalaminya. Kita sudah sangat antisipasi dengan keadaan seperti itu. Ternyata orang yang kita anggap baik itu ternyata melakukan tindakan yang di luar kemampuan kita. Ini agak sulit untuk memetakan bagaimana suasana ini biar kita tidak kena tindak kekerasan, bagaimana kita memasuki wilayah aman. Barangkali kita juga perlu mengidentifikasi dulu ya, daerah-daerah mana yang dianggap kita selaku perempuan ini aman untuk kita lalui. Gitu. Bisa jadi di daerah sekolah pun terjadi ketidakamanan, misalnya ada penjambretan ketika ini. Itu suasana batin kita harus kita fokuskan pada satu tempat. Misalnya kita juga harus waspada terhadap lingkungan. Siap pada situasi apapun begitu ya. Ya, harus waspada. Nah yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa mengenali pelaku dalam tanda petik. Karena dengan mengenali pelaku maka kita bisa menghindari kejahatan. Tapi jangan dulu dijawab Mbak Ati, karena kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa setelah Pahli Belajar Islam.